warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Oke, sekarang pembelajaran 5 ini adalah halaman ke 164 ya. Kita akan bahas untuk pembahasan yang lain. Ini playlistnya, link dari playlist ini ada di kolom deskripsi ya. Di kolom deskripsi silakan cek. Oke. Pembelajaran 5, amati gambar berikut ini dengan cermat. Ya, apa yang kamu lihat pada gambar? Anak-anak sedang menikmati kue. Ya, anak-anak sedang menikmati kue. Ya, apa kue kesukaanmu? Kalau Pak Ali sih sukanya kue lemper. Ya. Bagaimana kue itu dibungkus? Kue lemper dibungkus daun, ya, dibungkus daun. Nah, baca teks berikut dengan lancar. Perayaan Hari Besar Agama. Setiap orang wajib menjalankan ajaran agamanya. Udin dan kawan-kawannya selalu taat menjalankan ajaran agamanya. Setiap sore Udin mengaji di masjid. Hari itu ada perayaan Maulid Nabi. Udin menyiapkan kue untuk dibawa Udin ke masjid. Edo, Beni yang kebetulan bermain di rumah Udin, mereka membantu Udin dan ibunya menyiapkan kue. Walaupun mereka berbeda agama tetapi membantu. Ya, itu adalah sesuatu yang sangat indah. Merayakan Hari Besar Agama adalah hak setiap warga. Ya, kita berhak merayakan Hari Besar Agama kita masing-masing. Udin merayakan Maulid, Beni itu merayakan Natal, ya, beragama Kristen atau Katolik, ya. Dayu merayakan Hari Nyepi, Nyepi itu adalah agama Hindu, dan Lani merayakan Waisak, ini ada Buddha, ya, dan Meli yang beragama Konghucu, ya, merayakan Hari Imlek. Kita wajib menghormati perbedaan. Nah, ini tempat beribadahnya masing-masing. Islam ini adalah Buddha, ini Kristen dan Katolik, ya, mungkin kebalik, ya, atau Katolik dengan Kristen, ya. Ini adalah Hindu, kalau ini Konghucu. Indonesia memiliki banyak perbedaan. Kita berbeda suku, agama, dan kebiasaan. Semua orang saling menghargai dan menghormati. Sikap saling menghargai dan menghormati membuat kita rukun, ya. Amati kembali teks perayaan Hari Besar Agama, temukan kalimat saran dan jelaskan maksudnya. Ya, kita cari saran yang beragama yang berwarna hijau nanti. Merayakan, coba saran mungkin ada di sini. Ini. Semua orang harus saling menghargai, sikap saling menghargai, menghormati membuat kita rukun. Ya. Kita berbeda suku, agama, dan kebiasaan. Semua orang harus menghargai. Ini sarannya. Semua orang harus saling menghargai dan menghormati, ya, walaupun memiliki agama yang berbeda. Udin memiliki teman-teman yang berbeda agama. Udin rukun dengan mereka. Udin wajib menghargai agama yang berbeda, ya. Udin wajib menghargai agama teman-temannya. Apa yang harus Udin lakukan agar dapat selalu hidup rukun? Ya, mengembangkan sikap toleransi, ya, menghargai, ya, terus kemudian menghormati kebebasan menjalankan ibadah agama lain. Dan jangan lupa saling membantu. Ya, dan saling melindungi, ya. Oke, tambah lagi saling melindungi, saling berbagi. Nah, jadi kalau yang Islam ada Hari Raya Maulid Nabi atau Idul Fitri, bisa berbagi kue atau makanan walaupun dengan agama lain. Berbagi daging kurban misalnya, ya, seperti itu. Kamu sudah tahu kewajiban menghargai temanmu yang berbeda agama. Apakah kamu tahu hakmu yang berkaitan dengan agama?
Ya, sebutkan 5 hak berkaitan dengan agama, tuliskan pada tempat yang tersedia. Kita berhak menjalankan ibadah sesuai agama kita. Keyakinan. Kita berhak merayakan hari besar. Hari besar. Kita berhak untuk dihargai. Kita berhak untuk dihormati. Dan kita berhak untuk dilindungi, ya, dan dibantu. Tambah lagi misalnya 6, ya, kita berhak dibantu. Ya, jadi ini adalah hak-hak kita dalam beragama, ya. Kita misalnya dibantu keamanan waktu misalnya Natal, ya, remaja yang atau bapak-bapak atau petugas keamanan yang beragama lain bisa ikut membantu menjaga tempat peribadatan yang sedang menjalankan Natal, misalnya Kristen atau Katolik, ya. Begitu juga waktu hari raya Idul Fitri, semua orang yang Muslim, ya, sholat Id, ya, yang beragama lain juga bisa membantu. Atau waktu nyepi, ya, waktu nyepi di Bali, listrik dipadamkan, semua juga harus menghargai, ya. Apakah kamu memiliki teman yang berbeda agama? Kalau Pak Ali, iya, punya. Ya, bagaimana kamu menghargai haknya? Dengan menghormati ibadahnya, menghormati kebebasan beribadah. Bagaimana temanmu menghargai hakmu? Mereka juga menghargai kita saat beribadah, ya, menghargai saat kita beribadah. Saat ada kegiatan, waktunya sholat, kita bisa izin. Saya sholat dulu ya, ini sudah asar misalnya. Yang lain akan menghormati kita, ya. Begitu juga agama yang lain, misalnya sedang Minggu pagi, ya, ada teman-teman yang beragama Kristen atau Katolik, ya, waktu ada kerja bakti datangnya terlambat karena harus ke gereja dulu, ya harus kita hargai, ya. Ibu Udin membuat kue untuk perayaan Maulid Nabi. Peserta pengajian ada 100 anak. Berapa kue yang harus ibu buat? Ya, harus lebih dari 100, jangan sampai kurang. Berapa kue yang diterima setiap anak? Kalau pingin pas ya bikin 100 buah kue. Berapa kue yang diterima setiap anak? Nah, tergantung nanti. Ya, kalau di sini banyak anaknya ada 100, ya jangan bikin 100 ya. Masa setiap anak 1, bikinin 2 deh. Banyak kue misalnya ada 200. Ya, dibagi jatah per anak 2, ya, maka banyak anaknya 100. Ya, kalau banyak kuenya 1000, ya, banyaknya anak 100, jatah per anaknya berapa? Jatah per anaknya adalah 1000 bagi 100, yaitu 10. Setiap anak dapat 10 kue. Ya, kalau bikin 500 buah kue, berarti setiap anak dapat 5. Lu kok tahu? Nah, caranya 500 bagi 100. Ya, dibagi 100 maka akan dapat 5. Kalau dibuatnya adalah 400, ya dapat 4 ya. 400 dibagi 100 itu adalah 4. Kalau misalnya angkanya ndak enak, misalnya angkanya itu adalah di sini harus 100-an ya, 800 ya. Berarti jatah per anaknya adalah 8, karena banyak anaknya 100. 800 bagi 100 adalah 8, ya. Nah, harus kelipatan 100, ya, jangan sampai enggak, kan gitu ya. Buatlah cerita seperti teks perayaan hari besar agama. Tentukan banyaknya anak yang ikut kegiatan, tentukan banyak kue, tentukan banyak jatah kue per anak. Ya, misalnya banyak anaknya itu bukan 100. Misalnya adalah 25 anak, ya enggak terlalu banyak, ya, banyak kue yang dibuat 100, ya, maka 100 dibagi 25 adalah 4, setiap anak dapat 4. Kalau di sini 75, ya, 75 dibagi 25, ya, ini semua anaknya adalah 25 misalnya, ya, keterangannya masing-masing, ya.
Ya, ini dapat berapa ini? 75 bagi 25 maka dapat 3, masing-masing dapat 3. Kalau 125 bagi 25 adalah 5, setiap anak dapat 5. Ya. Kalau di sini 300 kue, ya 300 dibagi 25. Sama-sama dibagi 5. Ini dapat 6, 60 per 5. 60 per 5 itu sama dengan 12. Ya, sama dengan 12. Kalau di sini adalah 600. Ya, kalau ini 2 kali lipatnya 300, ya ini berarti 24 ya. Ini jadikan 2 kali lipat, ini juga 2 kali lipat, gitu ya. Atau 600 bagi 25 adalah 24. Setiap anak dapat 24 kue, banyak sekali ya. Banyak sekali 24 kue. Ya. Mungkin biar dibagi-bagi sama keluarganya ya. Oke. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua bercerita tentang pengalaman melaksanakan kewajiban yang diajarkan agama yang mereka anut. Ya, pembelajaran 6 sekarang. Ayo mengamati. Amati gambar berikut dengan cermat. Diskusikan dengan teman di sebelahmu. Nah, berasal dari manakah itu? Kalau dari pakaiannya itu ini dari Papua deh. Ya, siapa? Dengan siapa? Ya, berfoto dengan ini Udin dan ini Edo. Ya, dari mana asal mereka? Wah, kalau dari pakaiannya ini daerah Jogja, ini Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kalau ini daerah Sumatera ini. Mungkin Padang mungkin ya. Coba sih kita baca. Ya, Edo bersyukur menjadi warga negara Indonesia. Banyak hak telah diperoleh. Ia juga telah melaksanakan kewajibannya. Ya, tuliskan kewajiban hak Edo pada bagian berikut. Kewajiban di rumah. Ya, yang berhubungan dengan Indonesia ya. Kewajiban hak Edo pada bagian berikut ini. Edo bersyukur menjadi warga negara Indonesia. Banyak hak telah diperoleh. Ya, kewajiban dan hak di rumah. Ya, dia berhak mendapatkan kasih sayang. Ya, maka dia kewajiban menghormati orang tua. Orang tua. Ya, dia berhak mendapatkan seragam sekolah. Ya, kewajibannya apa? Memakai seragam sesuai dengan harinya. Memakai seragam sesuai jadwal atau harinya. Dalam bertetangga, dia berhak mendapatkan keamanan. Ya, maka kewajibannya adalah ikut menjaga keamanan. Keamanan. Sebagai warga negara mendapat perlakuan yang sama, berhak untuk menganut agama sesuai keyakinan. Sesuai keyakinan. Maka dia harus menghormati agama lain. Agama lain. Nah, kalian bisa menuliskan ya kewajiban dan hak yang lain, tidak harus sama dengan ini ya. Kita adalah orang Indonesia. Sebagai warga negara kita wajib berbuat baik pada sesama ya. Nah, menjaga lingkungan kita merupakan salah satu contoh berbuat baik untuk negara. Bagaimanakah cara kamu berbuat baik untuk negara? Ceritakan pengalamanmu bagaimana cara berbuat baik untuk negara. Sampaikan di depan kelas. Ya, cara berbuat baik untuk negara adalah misalnya dengan menghormati agama dan keyakinan orang lain. Nah, dan keyakinan orang lain. Kalau kita menghormati agama dan keyakinan orang lain, maka akan terbentuk persatuan. Warga negara yang bersatu membuat negara menjadi kuat. Itu merupakan kontribusi yang besar sebagai warga negara untuk kebesaran sebuah negara. Ya. Nah, contohnya lagi adalah merayakan hari kemerdekaan. Sebentar lagi hari kemerdekaan Republik Indonesia. Edo juga ikut merayakan
mereka menghias sekolah seindah mungkin. Edo dan teman-temannya juga ingin menghias kelas dengan indah. Edo dan teman-temannya menghias kelas dengan bendera merah putih. Sekolah menyediakan bendera merah putih plastik. Jumlah kelas di sekolah itu ada 12. Ya. Nah, tentukan jatah setiap kelas. Nah, tentukan banyaknya bendera yang dibutuhkan. Nah, jatah per kelas ya, banyak kelas ada 12. Misalnya benderanya ada 120 bendera atau 1200 biar banyak ya, 1200 bendera ya dibagi 12, masing-masing akan mendapat 100 buah bendera plastik. Ya, misalnya tidak banyak, cuman 120 dibagi 12 menjadi 10. Misalnya 420 dibagi 12 menjadi masing-masing 20. Misalnya di sini ada 360 dibagi 12 ada 30. Ya, ada 30 dibagi 12. Kemudian misalnya di sini ada 1440. Wah. 1440 kalau dibagi 12 dapat 120. Ya, begitu caranya. Apakah kamu pernah menghias kelasmu dengan bendera merah putih dari plastik? Ya, caranya plastik. Ya, bendera plastik di sini ada kayak lubangnya gitu, dimasuki tali. Ya, talinya di dalamnya. Ya, lalu di staples ya, sebelahnya kasih lagi. Ya, maka akan sangat indah kalau ini talinya kita pajang. Ya, kita paku di sini dan di sini. Wah, ini dibikin banyak sekali bendera merah putih seperti ini. Wah, akan semarak suasana, ya kan? Nah, sekarang kita ini buatlah cerita seperti di sekolah Edo, tulislah banyak kelas di sekolahmu, tentukan jatah bendera untuk setiap kelasnya. Tentukan banyak bendera yang harus disiapkan. Misalnya kelasnya agak banyak ini. Ada kelas 1 sampai kelas 6 masing-masing ada 3 kelas. Berarti 6 dikali 3 adalah 18. Ada 18 kelas masing-masing. Ya, masing-masing 18 kelas. Kalau beli benderanya itu adalah 1800 bendera, ya, jatah per kelasnya adalah 1800 bagi 18, yaitu 100 bendera. Kalau 3.800 bendera yang dimiliki dari untuk 18 kelas, maka 3.800 jangan 3.800, 3.600, nanti baginya ndak enak. Ya, 3.600 kalau dibagi 18 kita bisa pakai kalkulator misalnya. 3.600 dibagi 18 dapat berapa ini? Ya, dibagi 18. Wah, baginya kok dibagi 18 ada berapa? 200. Iya, 200. Sekarang misalnya adalah 45.000. Wah, banyak sekali. Kalau dibagi 18 berapa? Coba kita bagi 45.000 ya, 4.500 bukan 45.000, 4.500 dibagi 18. Dapat berapa masing-masing? Dapat 250 bendera. Kalau ini 8.100, wah banyak sekali. 8.100 dibagi 18, coba kita pakai kalkulator. 8.100 dibagi 18 berapa? Bisa apa enggak ini? Bisa. Dapat 450. Wah, lebih banyak lagi. Bisa menghias ruangan dalam dan ruangan luar juga 450 ini ya. Bacalah teks berikut dengan lancar. Bangga menjadi orang Indonesia. Edo berasal dari Papua. Ia sangat senang menjadi warga negara Indonesia. Ia berbeda suku dengan teman-temannya. Ia juga berbeda agama, tetapi mereka selalu bersatu. Ya, nah ini
sesuai dengan pita yang dicengkeram oleh Garuda Indonesia, ya, Garuda Pancasila maksudnya, Bhinneka Tunggal Ika. Ini pitanya. Ya, dari sini ini ya. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Itu harus mencintai negaranya. Itu belum banyak tahu tentang Indonesia. Ia berusaha mengenal Indonesia. Ia banyak membaca buku tentang Indonesia. Ia berwisata ke berbagai tempat. Ia juga mengunjungi museum. Ia menggunakan barang buatan Indonesia, membuktikan kalau kita cinta Indonesia. Itu sangat bangga menjadi orang Indonesia. Ya, aku bangga menjadi anak Indonesia. Amati teks bangga menjadi orang Indonesia. Sebutkan masalah yang Edo hadapi. Masalah dihadapi Edo ini, ya, Edo belum tahu banyak, ya. Nah, masalahnya di sini. Edo belum tahu banyak. Edo belum banyak tahu tentang Indonesia. Itu adalah masalahnya. Ya. Sebutkan masalah yang Edo hadapi. Edo belum banyak tahu tentang Indonesia. Ya, jelaskan cara Edo menyelesaikan masalah. Bagaimana Edo menyelesaikan masalah? Ya, ia banyak membaca buku tentang Indonesia, ia berwisata ke berbagai tempat, ia mengunjungi museum, ia juga menggunakan barang buatan Indonesia. Ya, caranya adalah membaca buku tentang Indonesia, ya, berwisata atau mengunjungi, ya, membaca. Ia berwisata ke berbagai tempat, ya, terus dia mengunjungi museum. Ia juga menggunakan produk dalam negeri. Produk dalam negeri. Ya, kita juga makan kue-kue dalam negeri, ya, dan kuliner dalam negeri. Indonesia kaya dengan kuliner. Siswa mendengarkan cerita dari orang tuanya tentang pengalaman mereka merayakan hari kemerdekaan di sekolah dahulu. Wah, dahulu Pak Ali selalu mengikuti karnaval, ya, mengikuti lomba-lomba juga, ya. Sekarang aku bisa. Oke. Beri tanda centang untuk setiap pernyataan yang paling menggambarkan dirimu. Lakukan dengan jujur. Ya, menemukan kalimat saran berkaitan dengan masalah sebagai warga negara dalam teks. Bisa apa belum? Kalau bisa centang bisa, ya. Kalau belum belajar lagi. Menjelaskan maksud kalimat saran berkaitan dengan masalah sebagai warga yang terdapat dalam teks. Misalnya tadi, ya, sarannya adalah dengan membaca buku tentang Indonesia. Menuliskan kalimat saran yang berkaitan dengan masalah sebagai warga negara menggunakan kosa baku dan efektif, misalnya menghormati kebebasan beribadah agama lain atau pemeluk agama lain, gitu ya. Menyampaikan saran berkaitan dengan masalah sebagai warga negara menggunakan kosakata yang baku dan efektif, ya. Masalahnya misalnya apa? Kerukunan yang kurang, harus menjaga kerukunan dan kebebasan orang lain untuk menjalankan ibadahnya, misalnya. Menemukan kewajiban dan hak dalam bertetangga. Kita berhak mendapatkan keamanan, tetapi kita wajib juga menjaga keamanan, misalnya. Menyebutkan kewajiban dan hak sebagai warga negara. Kita berhak memeluk agama apapun yang kita inginkan asal yang sudah dijamin oleh negara, ya. Tapi kita di sisi lain, bukan tapi, ya, kita wajib menghormati agama lain. Kita bila bisa memeluk Islam, bisa memeluk Kristen, bisa memeluk Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, ya, itu yang diakui di Indonesia, bebas kita memeluk agama tersebut. Kita juga harus menghormati orang lain yang memilih agama tertentu. Menuliskan cerita tentang pengalaman melaksanakan kewajiban dan hak sebagai warga negara, ya. Sebagai warga negara kita wajib, ya, menjaga kedaulatan negara. Wajib bangga dengan bangsa kita.
wajib mengharumkan nama Indonesia. Nah, gitu ya. Kita berhak mendapatkan kebanggaan, kita berhak untuk dilindungi oleh negara. Ya. Kita menceritakan pengalaman dan melaksanakan kewajiban dan hak sebagai warga negara. Kita wajib menikmati kita berhak menikmati fasilitas, tapi wajib menjaga fasilitas tersebut agar apa? Agar tidak cepat rusak, melestarikannya, tidak mencoret-coret, ya. Kemudian menentukan dua bilangan yang hasil baginya sudah diketahui. Ini tadi sudah banyak kita pelajari, ya. Membuat cerita berkaitan dengan dua bilangan hasil baginya sudah diketahui. Tadi sudah juga, ya. Mengenal teknik melipat dalam suatu karya, kita sebelumnya sudah membuat topi. Menggunakan macam-macam teknik lipat dalam membuat suatu karya dengan kertas, kita bisa buat topi, ya, bisa buat pesawat, bisa buat perahu sebenarnya, ya. Kapan-kapan kita pelajari juga. Menjelaskan manfaat memilih jajanan sehat untuk kesehatan tubuh, ya. Pilih yang bersih dan higienis, ya, serta bergizi. Menjelaskan cara memilih jajanan sehat untuk kesehatan tubuh. Caranya, ya, lihat yang kemasannya bersih, kuenya masih segar, ya, dan dimasak dengan benar. Menceritakan pengalaman memilih jajanan sehat untuk tubuh, ya. Pilih jajanan yang belum kadaluarsa, tidak banyak menggunakan pengawet, pewarna buatan. Nah, itu dipilih, itu bagus. Menceritakan cara memilih jajanan sehat untuk menjaga kesehatan tubuh, ya, itu tadi, ya. Kadaluarsa dicek, di kue itu ada tanggal kadaluarsa, terutama yang kemasan, dicek, terus dicium. Kalau nggak ada kemasannya, itu basi apa enggak? Jangan memilih makanan basi. Hindari yang berpewarna dan berpengawet, ya. Nah, itu adalah cara-cara kita memilih makanan sehat. Akan lebih baik lagi kalau kita tahu kandungan gizinya. Baik, ini sudah akhir dari perjumpaan kita di buku tema 4. Kita akan ketemu lagi nanti di tema 5. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.